Validasi yang keempat ya. Validasi yang keempat, kita mulai dari awal aja deh. Oke. Nah, ini kita bahas bisnis model Canvas, kontennya ini ya. Tadi kita sudah masuk ke validasi yang keempat ya. Validasi yang ketiga ya. Jadi validasi yang pertama, apakah ide bisnis ini memecahkan masalah? Jadi sebelum masuk ke dunia bisnis, kita harus nge-breakdown bisnis kita itu dapat memecahkan masalah dari target atau tidak. Yang kedua adalah apakah ide tersebut bisa memuaskan kebutuhan orang lain. Yang ketiga adalah apakah permasalahan atau kebutuhan tersebut adalah sesuatu yang ingin dipecahkan atau dipenuhi. Ini benar-benar. Jadi dari dua pertanyaan di atas kita validasi lagi, bener gak nih masalahnya, bener gak nih bisa memuaskan kebutuhan gitu. Jadi dipertanyakan lagi gitu. Nah lalu yang keempat ya, validasi yang keempat adalah kita mempertanyakan apakah orang lain bersedia membayar untuk ide bisnis yang ditawarkan ya. Ketika produknya jadi, ini dia bisa nggak ya, maksudnya dia mau nggak ya membayar ini gitu, mau nggak ya menukarkan value-nya, uangnya kepada value yang kita buat yaitu produk gitu. Jadi validasi itu ya. Jadi validasi yang pertama ada 4 poin yang harus kita kita validasi dulu gitu kan. Nah yang kedua yang harus kita breakdown lagi yaitu pengetahuan awal kita terhadap bisnis tersebut gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah masalah tersebut juga masalah yang Anda alami, yang kita alami gitu. Jadi masalah orang itu apakah juga saya alami atau tidak ya? Ya kalau misalkan tidak, ya nggak apa-apa juga maksudnya. Kalau misalkan tidak, tetapi kan dialami orang banyak, ya yang penting target marketnya ada gitu. Lanjut lagi, apakah Anda akan menggunakan ide Anda untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan tersebut? Ya, kalau misalkan di pertanyaan pertama, apakah masalah tersebut juga masalah yang Anda alami? Jadi pengetahuan awalnya kalau misalkan memang kita jerawatan tadi ya, kita ngomongin kosmetik, apakah sama? Saya juga jerawatan gitu. Apakah saya jerawatan terus apakah berbagai, jadi pengetahuan awalnya adalah berbagai macam kosmetik sudah saya coba tetapi tidak berhasil. Nah, berarti saya harus membuat produk yang lebih dari itu gitu misalkan ya. Nah terus pertanyaan ketiga adalah kita punya nggak nih pengetahuan atau keterampilan mengenai bisnis yang akan kita masukin itu gitu ya. Jadi kita perlu pengetahuan awal. Kita mau bikin kosmetik, ya kita harus tahu ya bahan-bahan kosmetik untuk mengentaskan jerawat itu apa saja. Misalkan seperti itu. Jadi kita harus paham juga ya bahan-bahannya seperti apa. Jadi kita harus paham dengan bisnis yang akan kita masuki dulu gitu. Lalu yang keempat, apakah kita nih ya sebagai yang punya ide untuk berbisnis, punya pengalaman terkait dengan bisnis tersebut ya. Kalau punya pengalaman mungkin tinggal dijalani, tapi kalau misalnya tidak punya pengalaman gitu kan, ya kita harus mencari tahu, bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Nah ini kan bisa didapat ya, pengetahuan dan pengalaman. Misalnya pengetahuan bisa kita dapat dari Google ya, dari AI mungkin ya. Terus pengalamannya ya bisa kita tanyakan kepada konsumen, kepada orang yang sudah masuk bisnis kosmetik itu gitu ya. Nah, yang ketiga yang harus kita tanyakan sebelum kita masuk ke dunia bisnis adalah potensi pasarnya seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama, apakah jumlah orang yang ingin diselesaikan, dipenuhi permasalahan atau kebutuhannya cukup signifikan gitu ya. Ada banyak atau tidak. Kalau dikit ya percuma juga gitu kan. Kalau misalkan kita terlalu idealis dengan produk kita, ya percuma juga nggak ada yang beli gitu. Ada nggak di potensi pasarnya gitu. Nah selanjutnya yang
Dua, ya, di potensi pasar yang perlu dipertanyakan adalah apakah orang lain itu bersedia membayar dengan uang yang cukup untuk ide bisnis yang ditawarkan. Nah, jadi di poin ini dipertanyakan lagi ya, seperti di poin yang pertama tadi. Apakah dia, misalnya kita sudah membuat produk, kita jual harga 150.000, potensi pasarnya ada, tetapi mungkin segmentasi pasarnya tidak tepat. Misalkan kita 150.000 dengan segmentasi masyarakat kelas bawah, ya dia tidak akan membeli, gitu kan. Nah, terus yang keempat ya, kita perlu pertanyakan juga adalah skalabilitasnya. Jadi pertanyaan pertama di skalabilitas yang perlu kita list, yang perlu kita catat adalah apakah bisnis yang dijalankan dapat mencapai pelanggan yang lebih banyak. Setelah punya potensi pasar, ketika pasarnya sudah tutup ya, sudah memenuhi, ada nggak nih potensi pasar yang lebih dari potensi pasar awal gitu. Nah, jadi ada nggak nih pelanggan yang lebih banyak, skalabilitasnya gitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apakah bisnis dapat mencapai pelanggan dalam waktu yang singkat? Ya. Wah, misalkan kita mau bisnis jerawat tadi, tapi perlu risetnya 2 tahun. Wah, udah terlalu lama gitu kan. Jadi, pertanyakan juga apakah bisnis dapat mencapai pelanggan dalam waktu yang singkat gitu. Nah, yang terakhir di 5 langkah evaluasi adalah passion, ya. Jadi, apakah Anda mencintai bidang bisnis yang dijalani saat ini? Apakah ide bisnis ini berasal dari hobi Anda? Nah, pertanyaannya, kalau misalkan tidak berasal dari hobi Anda, tetapi menghasilkan cuan yang begitu besar, gimana? Tetap dijalani apa enggak? Tetap dijalani, kan ada duitnya, gitu ya. Jadi passion di sini ya penting nggak penting gitu. Ketika kita uangnya besar, walaupun tidak passion, tapi kan ada pemasukan besar di situ. Tetapi lebih enak lagi memang kalau misalkan bisnis itu ya passion kita gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu di breakdown lagi setelah mempertanyakan passion ya, di poin kedua passion adalah apakah bisnis ini hanya bertujuan untuk mencari uang semata. Nah, apalagi kalian calon-calon bante ya. Nah, kalau misalnya kalau ngomongin kayak gini kan, wah ini duniawi sekali kalau kita bisnis seperti ini ya kan. Makanya passionnya kita mau nyari duit atau mau bermanfaat nih gitu kan. Jadi kan bisnis itu kan bukan soal murah dan mahal, tetapi kan soal surga dan neraka ibaratnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi apakah bisnis ini hanya bertujuan untuk mencari uang semata gitu? Apakah bisa bermanfaat bagi orang banyak misalkan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan lagi. Nah, jadi setelah itu di breakdown, kita punya jawaban secara sendiri, secara mandiri. Nah, si Dimas sudah ada nih ya. Mas, udah ada? Sudah Pak, saya dari tadi Pak. Kevin juga udah ada. Ya, jadi bisnis model kanvas baru kita buat setelah kita membreakdown yang tadi. Nah, bisnis model kanvas ini apa? Jadi seperti yang saya katakan di awal ya. Jadi ini salah satu metode. Saya lupa siapa penemunya gitu ya. Yang dipakai untuk kita membreakdown segala macam yang akan kita masuki di dunia bisnis gitu. Nah, jadi bisnis model kanvas ini adalah blueprint ya. Jadi cetak biru yang menggambarkan strategi bisnis yang akan dilaksanakan melalui struktur organisasi, proses, dan sistem. Jadi bisnis model ini ya belum masuk kanvasnya nih ya. Jadi bisnis model adalah blueprint, catatan kita ya, yang menggambarkan strategi bisnis yang akan dilaksanakan. Nah, blueprint sendiri ya. Blueprint sendiri definisinya adalah sebuah kerangka kerja terperinci yang digunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan ya. Jadi kebijakan tersebut berisi tentang penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program sampai ke implementasi yang harus dilaksanakan setiap unit dalam perusahaan.
Nah, kita masuk ke bisnis model kanvasnya. Jadi bisnis model kanvas ini metode atau alat ya untuk membantu ngegambarin dan mendefinisikan konsep bisnis yang akan kita buat. Jadi dia ngebantuin kita untuk menggambarkan, mendefinisikan konsep bisnis setelah kita membreakdown yang tadi itu ya, evaluasi yang tadi gitu. Jadi BMC ini merupakan representasi visual. Jadi visualisasi yang kita catat dari suatu model bisnis. Sehingga dapat menjadi alat perancangan yang baik untuk pengukuran awal dari model bisnis yang akan dirintis. Nah, bisnis model kanvas ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 9 kotak, yang ke kanan sama yang ke kiri, yang di tengah-tengahnya adalah value proposition. Nah, value proposition sendiri itu menjawab why people want your product, ya. Kenapa sih orang-orang itu pengen beli produk lo, misalkan gitu. Makanya dibuat value proposition di sini. Nah, yang kedua ada customer relationship, ya. Jadi bagaimana cara kita nih untuk membuild ya, untuk membangun relationship kepada pelanggan kita. Nah, yang ketiga ya, ada channelnya ya. How you get the product to customer. Bagaimana cara kita mendeliver produk kita ke customer. Nah, masuk ke customer segment. Di customer segment kita harus satu-satu nih. Ibaratnya segmentasinya apa, targetnya siapa gitu. Jadi segmentasinya siapa, targetnya siapa. Jadi different type of customer. Di sini kita nge-breakdown target market kita tuh siapa. Jadi kalau mau digambarin gini ya. Pertama kita harus mengerjakan value proposition dulu. Setelahnya kita ngomongin tentang customer segment tuh ya. Yang kedua tuh customer segment. Jadi kita nge-breakdown segmentasi pasar kita, target pasar kita gitu. Nah, lanjut kita ke channel nih ya. How you get the product to customer. Gimana caranya produk kamu sampai di customer. Nah, yang keempat, gimana setelah produknya sampai ke customer, itu customer relationship-nya seperti apa strateginya. Cara berhubungan sama si customer-nya bagaimana. Mungkin after sales-nya, pelayanannya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, di sebelah kiri ya, di sini ada key partner, key activity, sama key resource. Nah, key partnersnya itu adalah help build all deliver the product to user. Nah, siapa saja yang ngebantuin kalian ya untuk nge-build atau nge-deliver si produk. Nah, di sini ada pemasok. Di sini ada distribusi mungkin ya, distributor. Di sini mungkin ada reseller gitu. Nah, lanjut ke key activity. Di sini what you need to do to build and deliver the product. Jadi bagaimana activity-activity yang kalian lakukan untuk nge-build si bisnis kalian ya. Membutuhkan apa aja sih aktivitasnya gitu. Nah, di sini di bawahnya ada key resource. Di sini kita ngomongin sumber daya apa saja gitu. Jadi things that you need to build the product. Berarti kalau misalnya kita mau jualan misalkan tempe keripik ya, berarti key resource-nya mungkin ada sumber daya manusia, terus ada wajan, ada pisau mungkin, gunting mungkin. Nah, di sini key resource gitu. Nah, di bawah sini dibagi dua ya. Ada revenue stream. How you get money from customer. Gimana caranya kalian mendapatkan uang dari customer. Ya, jadi struktur biaya. Nah, gimana caranya? Apakah cuma dari penjualan produknya atau ada yang lain gitu. Nah, terus di sampingnya ada cost structure ya. Di sini ada struktur biaya. Nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa. Nah, jadi BMC ini bukan pengganti sebuah rencana bisnis ya. Tetapi BMC ini efektif dalam penyusunan rencana bisnis. Karena dapat membantu dalam mendefinisikan rencana bisnis yang akan datang dan membangun kerjasama tim. Ya, jadi kalau misalkan dengan bisnis model kanvas ini
Ini bukan mengganti rencana bisnis, tetapi lebih kepada visualisasi dari rencana bisnis gitu. Ini ya. Jadi bisnis model Canvas itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi value proposition di tengah, di kanannya ada CRM, ada channel, ada customer segment, di kirinya ada key activity, ada key result, ada key partner, di bawahnya ada cost structure sama revenue stream. Nah, jadi ini kalian breakdown ya. Kalian breakdown untuk produk kalian. Ya, jadi tadi value proposition saya sudah jelaskan. Nah, di sini dijelaskan kembali value proposition itu adalah sekat yang merupakan keunggulan produk ya. Apa saja sih sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan produk kalian bagi customer gitu. Saya tanya sekarang, value propositionnya kampus apa bagi kalian? Value-nya kampus, kenapa kalian memilih Sriwijaya dibandingkan Raden Wijaya mungkin, dibandingkan STAB Nalanda mungkin? Apa Rogi? Yang pertama karena ada beasiswanya, Pak. Ada beasiswa. Terus yang kedua mungkin karena tempatnya sih, Pak. Maksudnya kayak lingkupnya itu enggak yang ke kayak pelosok gitu, maksudnya udah modern gitu, di Pak. kota. Oke, terus Iya, Pak. Sama apa ya, Pak? Itu aja sih saya, Pak. oh, kalau misalnya ditambahin ada Tika Pak di situ gitu ya? Enggak ya? Boleh juga. Oh, dikit, boleh ya? Dikit, Pak. Nah, itu contoh value proposition ya. Jadi value propositionnya Staben Sriwijaya adalah tempatnya strategis gitu. Terus yang kedua tadi ada beasiswa, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh dari value proposition. Nah, terus customer segment ya. Nah, di sini kita akan mensegmentasi dan mentargetkan pasar gitu. Jadi, tentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Artinya gini, ada maskapai misalkan dia segmentasinya mungkin yang satu harganya mahal karena target pasarnya adalah orang-orang yang berpenghasilan tinggi, misalkan gitu ya. Contohnya Garuda. Nah, maskapai yang kedua dia memang dikhususkan untuk segmentasinya orang-orang yang menengah aja, kayak misalkan AirAsia, Lion Air gitu ya. Nah, ini kan 2 contoh yang berbeda, target pasarnya pun berbeda gitu. Nah, di situ kita membreakdown segmentasi dan target pasar. Jadi harus jelas target pasar kita siapa, jangan sampai salah gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, Sriwijaya target pasarnya siapa? Ada. Gimana sih? Jaringannya, Pak, maaf, keluar masuk. Oke. Gimana segmentasi si Sriwijaya ini apa coba? Siapa? Apalagi Rogi? Apa kira-kira? Ya, Pak, kalau menurut saya dari yang saya lihat dari segala bentuk promosi-promosi kampus, menurut saya targetnya itu anak-anak yang di daerah-daerah, Pak. Kalau dari yang tadi saya yang lihat, Pak, karena kan banyak dosen-dosen yang ke daerah-daerah untuk mempromosikan kampus, Pak. Anak di daerah-daerah. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita mensegmentasi pasar mungkin bisa dari umur ya. Umur kalian tuh berapa sih? Biasanya masuk di semester 1 tuh berapa? 18. 22, Pak. 22. 18. Normalnya berapa? 18. 18, Pak. Ya, 18 lah ya. 18 sampai umur mungkin 30. Nah, jadi kita mensegmentasikan umurnya nih 18 sampai 30. Terus Gen Z ya, terus targetnya lagi di situ adalah anak-anak dengan penghasilan misalkan 10 juta. Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan?
Nah, makanya segmentasi Sriwijaya itu memang ya maaf nih dengan kantongnya ya kurang gitu kan. Ya. Ibaratnya karena value proposition-nya pun masih menawarkan beasiswa. Iya nggak? Nah, jadi jadi kesempatan bagi anak-anak yang memang ibu bapaknya tuh kurang dalam segi penghasilan, misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi value proposition si Saben Sriwijaya. Jadi segmennya itu, targetnya itu ya orang dengan berpenghasilan mungkin 5 juta ke bawah gitu ya, 3 juta ke bawah. Nah, itu yang di breakdown di segmentasi gitu, di target pasar. Tuh. Jadi bisa umur, bisa penghasilan ya. Nah, lanjut lagi ya di channel. Nah, cara kita untuk memperkenalkan Sriwijaya ini seperti apa gitu. Nah, bisa lewat WA, bisa mulai dari mulut ke mulut ya, dari mahasiswa ke mahasiswa gitu kan. Nah, dan segala macam komunikasi pemasarannya. Ya, bisa beriklan di Facebook, beriklan di Instagram, bisa pakai selebaran gitu ya. Atau enggak bisa pasang iklan di Videotron dan lain-lain. Nah, itu channelnya. Jadi kita nge-breakdown channelnya, pakai apa saja gitu. Nah, lanjut lagi, kita ngomongin cara kita merelationshipkan ya, berhubungan dengan pelanggannya itu gimana. Jadi elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain karena jalinan hubungan yang kurang baik. Nah, cara Sriwijaya bagaimana? After salesnya gitu misalkan ya. Misalkan mungkin value proposition lagi bisa ditambahkan 4 semester kita bisa menikmati fasilitas asrama secara gratis gitu ya, bener ya. Nah, itu jadi value propositionnya juga gitu kan. Nah, di customer relationship-nya ya after salesnya ya, pelayanan yang baik di akademik, misalkan dosen-dosennya yang mudah ditemui mungkin gitu-gitu ya. Nah, itu customer relationship yang akan dipakai sama Sriwijaya. Lanjut lagi, revenue stream. Nah, ini biayanya dari mana saja nih penghasilan dari Sriwijaya gitu kan. Bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan. Nah, pertama kan pendapatan Sriwijaya dari mana? Yang udah pasti dari pemerintah gitu ya. Karena masih satker, kita belum mencapai ke titik institut dan universitas gitu. Apalagi kalau misalkan sudah menjadi PTN BH gitu, kita sudah bisa nyari duit lewat apapun gitu. Tapi kalau di sini kan kita masih ditentukan ya. Jadi revenue streamnya dari pemerintah, terus dari mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa ya, salah satunya. Nah, kita belum bisa tuh bekerja sama untuk mendapatkan uang dari luar karena kita masih satker. Berbeda dengan universitas yang sudah PTNBH, kayak misalnya UI gitu ya. Atau enggak PTN yang sudah BLU kayak UIN Banten, itu kan penghasilannya bisa dari rumah sakit, dia bikin rumah sakit gitu ya. Dia bikin hotel kayak gitu loh. Nah, itu dimasukkan ke dalam revenue stream. Kira-kira rencana kita di bisnis kita dapat penghasilan dari mana saja nih gitu ya. Misalkan jualan apa nih? Jualan risol. Kita dapat penghasilan dari mana? Satu, penjualan risol sudah pasti. Nah, kedua mungkin konsinyasi sama orang lain ya. Terus ketiga mungkin collab sama brand lain gitu loh. Nah, jadi itu dimasukkan ke dalam revenue stream dalam rencana. Nah, yang keempat, key resource, sumber dayanya. Ya, di sini kita nge-breakdown tentang sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya. Yang tadi ya, sumber daya manusia, alat-alat dan lain-lainnya gitu yang dipakai. Nah, lanjut lagi, aktivitas-aktivitas apa saja nanti yang mesti divisualisasikan di situ. Contoh, misalkan aktivitas produksinya seperti apa, aktivitas pemasarannya seperti apa gitu.
Nah, itu ditulis di dalam key activity. Lanjut ke key partner ya. Nah, partner kalian dalam bisnis ini siapa aja gitu. Pemasoknya kalian dari mana? Oh, di pasar, Pak. Misalkan jual gorengan misalnya, terigunya beli di pasar Cisauk, ininya beli di sini, ininya beli di sini. Nah, dituliskan tuh semua gitu. Termasuk nanti rencana reseller, rencana distributor gitu. Nah, lanjut lagi ke struktur biaya. Di sini struktur pembiayaan bisnis mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Ya, jadi cost structure-nya adalah struktur biayanya dari mana saja. Nah, ini ya, secara sederhana contoh BMC itu seperti ini. Nah, di sini dia jual martabak, namanya martabak jadul, gitu ya. Value-nya, proposisinya dia adalah membawa nilai jadul atau vintage, tetapi masih instagramable, gitu. Dan dia pengen menjadi jajanan jadul nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi itu rencananya dia. Nah, untuk customer relationship-nya sendiri, customer segmennya dulu deh ya. Segmennya sendiri yang dia jangkau adalah milenial dan Gen Z yang menyukai makanan jadul, ya, yang pertama. Lalu milenial dan Gen Z yang menyukai makanan unik. Yang ketiga adalah milenial dan Gen Z yang aktif bersosial media, ya. Jadi kalau misalkan kakek-kakek nggak termasuk targetnya di situ, gitu. Karena kita tidak bisa dalam berbisnis menargetkan semua umur. Apalagi di era yang informasi seperti ini. Produk-produk sudah ada, semuanya sudah sama. Kita harus punya value proposition tersendiri. Gitu. Nah, ya masuk ke customer relationship. Gimana caranya berhubungan? Ya mungkin dia pakai konten medsos, ya, promo dan diskon. Itu juga menjadi customer relationship, ya. Lanjut ke channelnya, ya. Dia jualan di mana saja, dia jualannya di e-commerce, di media sosial. Ya mungkin kalau misalkan offline-nya dia taruh di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu termasuk. Nah, di key partnernya ya, partnernya ada apa, siapa aja nih? Nah, dia pakai key opinion leader kayak influencer untuk mempromosikan ininya ya. Nah, ini KOL ini bisa jadi partner, bisa jadi ini juga ya, maksudnya bisa jadi strategi channelnya juga gitu. Nah, ini juga bisa dimasukkan ya. Di sini masih kurang nih. Harusnya ada pemasoknya siapa gitu. Terus kerjasama distribusinya sama siapa saja gitu. Amis, Seza, jangan main di balkon. Ntar jatuh. Udah, ininya dibuka nih. Jendelanya dibuka. Jendelanya dibuka. Yang mana? Yang ini jangan ditutup. Ini? Iya, buka. Buka ke sana dong, sayang. Oke, lanjut lagi ya. Ada key activity di sini. Ya, aktivitasnya ngapain aja? Tadi yang saya bilang. Nah, dia di sini nulis menjual makanan, ya, mempertahankan branding. Ya, itu bisa ditambahkan lebih banyak lagi sebenarnya, ya, bukan cuma ini saja. Terus key resource-nya ya, sumber dayanya ya. Siapa aja mungkin yang ahli dalam membuat martabak gitu. Nah, cost structure-nya di sini ada fixed cost. Jadi tulis tuh biaya bahan bakunya, tepungnya berapa, ininya berapa, gaji karyawannya berapa, biaya pemasaran berapa. Ini itu struktur biayanya ya. Terus revenue stream ya. Pendapatan dari mana saja gitu. Modalnya dari pitching investor, terus penjualan martabak jadul. Jadi dia masih satu doang tuh ya, revenue streamnya cuma dapat dari penjualan martabak gitu. Nah, ini semua di breakdown ya. Misalkan kalian mau ada investor gitu kan, ada investor. Kalian bikin proposal, jangan lupa masukkan BMC-nya gitu. Jadi si investor itu bisa ngelihat rencana-rencana kalian. Kalau ini sih rencananya cuma sederhana ya. Lebih bagus lagi rencananya itu ya detail gitu. Nah, ini ya, ini juga contoh BMC lagi. Nanti kalian bisa baca
sendiri lah ya, bisa dipahami. Nah, kalau ini lebih detail ya. Lebih detail lagi. Nah, ini yang lebih bagus. Maksud saya seperti itu dibanding yang tadi ya. Nah, jelas di sini customer segmennya startup, usia 20-40. Terus orang-orang yang punya basis teknologi, domisilinya coba di Bali gitu. Jadi jelas gitu targetnya siapa. Nah, sekarang kita ngomongin tentang integrasi nilai BMC ya. Jadi hubungannya antara variabel dan variabel. Nah, di variabel segmen pelanggan dan proposisi nilai ya, ini ada keterkaitan. Keterkaitannya bagaimana? Nah, jadi proposisi nilai harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari si segmen pelanggan yang ditargetkan. Makanya sangat berhubungan ya, value sama si pelanggan yang ditargetkan. Nah, jika segmen pelanggan berubah, nah bisa jadi proposisi nilainya juga akan menyesuaikan gitu. Nah, contoh lah di sini ada Apple ya. Apple ini segmen pelanggannya ya pastinya premium karena harganya tinggi ya. Jadi segmen dia adalah pengguna premium yang menginginkan produk berkualitas tinggi dan inovatif. Nah, proposisi nilainya makanya dia bikin desain yang elegan, teknologinya mutakhir. Nah, ekosistem produknya terintegrasi antara Mac, iPhone, iPad itu terintegrasi gitu. Nah, di sini jika Apple ingin memasuki segmen pelanggan yang lebih muda, nah mereka mungkin perlu menyesuaikan proposisi nilai. Jadi kalau misalkan mau mengarahkan pelanggan yang lebih muda lagi ya, dia akan menambahkan atau merubah proposisi nilainya ya dengan menawarkan produk yang lebih terjangkau. Karena usia-usia muda ya penghasilannya dikit, penghasilan kecil. Tapi itu menurut saya tidak akan dilakukan Apple ya. Apalagi menurunkan harganya gitu. Nah, keterkaitan selanjutnya antara customer relationship dengan saluran ya. Jadi harus dilihat lagi nih, CRM sama channelnya, salurannya ini punya keterkaitan. Nah, jadi saluran distribusi harus sesuai dengan cara pelanggan ingin berinteraksi dengan perusahaan ya. Jadi hubungan pelanggan dibangun harus mendukung saluran yang dipilih. Nah, contoh di sini Zalora ya, e-commerce fashion. Jadi salurannya adalah website dan aplikasi mobile. Jadi si Zalora ini punya website sama aplikasi mobile. Nah, hubungan pelanggannya jadi layanan pelanggan yang responsif. Jadi kalau kita misalkan salurannya website dan aplikasi mobile ya. Nah, hubungan pelanggannya adalah websitenya harus responsif. Pas dibuka www.zalora.com terus ada muncul error. Nah, itu kan nggak sinkron jadinya. Pelanggan kecewa, orang mau beli serius malah websitenya seperti ini gitu. Makanya kita harus mempunyai website yang cepat, responsif gitu. Terus ada chat online-nya, punya media sosialnya begitu. Nah, jadi jika Zalora ingin meningkatkan loyalitas pelanggan, mereka dapat mengintegrasikan program loyalitas yang memberikan diskon atau penawaran khusus melalui saluran yang ada. Nah, keterkaitan lainnya adalah di key activity dan key resource-nya ya. Aktivitas kunci sama sumber daya kunci. Di sini aktivitas kunci yang dilakukan perusahaan harus didukung oleh sumber daya. Jadi kalau kita mau beraktivitas, pemasaran lah, kegiatan-kegiatannya lah. Nah, ini harus didukung sama resource-nya seperti apa. Nah, tanpa sumber daya yang tepat, aktivitas kunci tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Di sini contoh Tesla. Nah, Tesla ini butuh yang namanya riset sama pengembangan teknologi karena dia pabrik yang memang selalu berinovasi ya, terutama di masalah listrik lah, di masalah dia impian-impian yang gak masuk akal lah, kayak si Elon Musk kan pengen ke Mars dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini dibutuhkan orang-orang yang riset gitu ya.
risetnya harus benar. Nah, jadi aktivitas kuncinya adalah selalu meriset dan melihat pengembangan teknologi gitu. Nah, sumber dayanya udah pasti ya. Yang dibutuhkan ada insinyur, ada ahli-ahli, terus fasilitas penelitiannya gitu. Nah, jadi jika Tesla ingin mempercepat pengembangan teknologi baterai, mereka perlu berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya manusianya dan infrastruktur penelitiannya gitu. Ya, jadi aktivitas kunci dan sumber daya kunci saling berhubungan. Nah, lanjut lagi di mitra kunci dan struktur biaya ya. Jadi di sini ini juga berkaitan. Nah, mitra kunci dapat membantu. Jadi ini key partner ya, key partner sama cost structure. Nah, key partner ini bisa membantu mengurangi biaya dan resiko. Nah, kalau misalnya kita pemasoknya lebih mahal kan jadinya malah tambah gede gitu kan. Tapi kalau misalkan key resource-nya pemasoknya gitu bisa dinegosiasi terus baik, ini kan bisa mengurangi biaya dan resiko. Terus dapat dipercaya misalkan gitu ya. Ini juga mengurangi resiko. Nah, contoh Starbucks ya, dia perlu pemasok atau mitra kunci key partner, yaitu pemasok kopi dan mitra distribusi. Nah, struktur biayanya adalah dia perlu ada biaya pengadaan bahan baku dan logistik. Nah, jadi jika Starbucks ingin mengurangi biaya, mereka dapat menjalin kemitraan jangka panjang dengan petani kopi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan stabil, gitu ya. Jadi nggak cuma jangka pendek, tetapi jangka panjang. Kalau misalnya ada MOU jangka panjang, mungkin dapat harga yang lebih baik dari mitra, gitu. Nah, lanjut lagi ya. Di sini ada hubungan sumber pendapatan revenue stream dengan proposisi nilai. Semakin bagus proposisi nilainya, sumber pendapatannya juga akan semakin bagus ya. Jadi sumber pendapatan harus sejalan dengan proposisi nilai yang ditawarkan. Nah, jika proposisi nilai berubah, mungkin sumber pendapatannya juga harus dievaluasi lagi. Nah, contohnya Spotify ya. Dia punya value proposition-nya yaitu akses ke jutaan lagu dengan pengalaman mendengarkan yang dipersonalisasi. Artinya musik-musik itu sesuai dengan apa yang kalian putar gitu. Misalkan tadi pas masuk itu ada musik gak sih? Kalian dengar musik gak? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ya kayak gitu dipersonalisasi kayak YouTube juga. Misalkan saya sukanya musik-musik punk, musik-musik metal. Nah, ini dipersonalisasi. Jadi ketika musik yang satu berhenti, lanjut lagi ke musik punk yang selanjutnya. Musik punk selanjutnya, musik punk. Nah, ini namanya dipersonalisasi. Nah, Spotify punya seperti itu gitu ya. Nah, terus sumber pendapatannya dia adalah langganan, premium dan iklan. Jadi setiap sesi ada iklannya tuh. Begitu juga YouTube kan, ya. Kalau kita tidak berlangganan ke YouTube, pasti ada iklan. Tapi kalau misalkan kita berlangganan, iklannya hilang, tetapi uang kita keluar gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi jika Spotify ingin menarik lebih banyak pengguna, mereka mungkin perlu menyesuaikan proposisi nilai dengan menawarkan paket langganan yang lebih fleksibel atau fitur eksklusif. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi keterkaitan dari 9 elemen. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi inovasi dan pivoting dalam BNC. Nah, ini penting ya. Kalau misalkan era sekarang tuh sering banget tuh. Karena era informasi ini perubahannya cepat, makanya kita perlu yang namanya strategi pivot, ya, pivoting namanya. Jadi inovasi dan pivoting adalah dua strategi penting dalam pengembangan model bisnis yang sukses. Inovasi merujuk pada pengenalan produk, layanan atau proses baru yang memberikan nilai tambah. Sedangkan, nah ini bedanya sama pivoting ya. Jadi kalau inovasi itu pengenalan produk baru gitu kan, layanan atau prosesnya baru. Tapi kalau pivoting adalah merubah hal-hal yang strategis dalam model bisnis untuk merespon pasar. Nah, jadi fokusnya adalah merubah perubahan strategis. Apa yang dirubah? Ya, yang ada di bisnis model Canvas itu. Ya, yang relevan dengan pasar nantinya.
Nah, kita bahas inovasi dulu ya. Di inovasi itu ada 3 inovasi. Ada 4. Ada 5. Ada 3 ya, cukup ya. Jadi ada 3 inovasi di dalam strategi inovasi. Yang pertama adalah inovasi produk. Terus ada inovasi proses sama inovasi model bisnis. Kalau inovasi produk ini kita mengenalkan produk baru atau tidak mengembangkan produk yang sudah ada gitu ya. Entah itu yang dikembangkan packagingnya, terus ukurannya mungkin gitu ya. Kalau misalkan mengenalkan produk baru berarti kan kita ngenalin produk yang benar-benar baru. Yang tadinya kita jualan ciki jadi jualan minuman misalnya kayak gitu ya. Atau enggak jualan ciki tapi yang tadinya ciki bal sekarang ciki taro gitu, modelnya kayak gitu. Nah, itu produk baru. Nah, contoh Apple di sini ya. Jadi inovasi Apple adalah peluncuran iPhone dengan fitur-fitur baru seperti kamera ganda ya, kamera double, terus pengenalan wajah ya. Terus integrasi dengan layanan lain seperti Apple Pay. Nah, dampaknya setelah Apple menggunakan inovasi produk itu, nah ini dampaknya ke proposisi nilai ya. Terus menarik segmen pelanggan baru. Jadi pelanggan barunya jadi tertarik tuh karena ada apa? Fitur-fitur pengenalan wajah ya, kamera ganda, terus ada Apple Pay buat bayar, misalnya seperti itu. Nah, lanjut lagi ke inovasi proses. Jadi yang dirubah adalah prosesnya. Nah, di inovasi proses ini dibilang perbaikan dalam cara produk atau layanan diproduksi atau di-deliver ke target. Nah, ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi kalau inovasi proses ngomongin tentang bagaimana dia melayani produksi sama deliver ke targetnya, ada perubahan atau tidak. Nah, di sini contohnya Toyota ya. Inovasinya Toyota adalah penerapan sistem just in time dalam proses produksi untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi. Nah, just in time sendiri adalah metode ya. Jadi kalau misalkan didefinisikan just in time itu memproduksi barang sesuai dengan permintaannya dan tepat waktu. Misalkan ada permintaan 100, ya diproduksinya hanya 100. Jadi tidak over produksi gitu. Nah, dampaknya ya ketika Toyota menerapkan inovasi ini adalah dia mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengiriman yang tepat waktu. Nah, lanjut ke inovasi model bisnis. Di sini model bisnisnya yang dirubah. Jadi perubahan dalam cara perusahaan menciptakan, menyampaikan dan menangkap value dari perusahaan ya. Di sini dicontohkan Netflix. Inovasi Netflix adalah beralih dari model sewa DVD. Jadi dulu tuh Netflix tuh cuma penyewaan DVD ya. Nah, sekarang dia berubah menjadi ke streaming berlangganan. Nah, ini model bisnisnya yang berubah, sangat berubah ya dari nyewa DVD ke streaming berlangganan. Sehingga Netflix menjadi raja di streaming berlangganan tuh ya, di filmnya, di ininya. Nah, dampak inovasinya adalah si Netflix ini berhasil memperluas basis pelanggan dan meningkatkan pendapatan berulang-ulang kali. Gara-gara dia melakukan inovasi model bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke pivoting ya. Nah, pivoting sendiri itu ada 3 ya. Jadi pertama kita pivot segmen, kedua kita pivot proposisi nilai, ketiga kita pivot saluran. Biasanya itu ya umumnya. Pivoting itu ada di segmen, ada di proposisi nilai, ada di salurannya. Nah, jadi bisa dilihat lah ya dari BMC itu apa yang dirubah dari strategi inovasi dan strategi pivoting. Berarti kalau misalkan strategi pivoting dia fokus pada BMC-nya yang dirubah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya strategi inovasi mungkin secara keseluruhannya berubah gitu loh. Tetapi kalau pivoting ya cuman yang ada di BMC-nya itu yang dirubah gitu. Nah, contoh pivoting segmen ya. Nah, jadi mengubah fokus pada segmen pelanggan yang berbeda berdasarkan analisis pasar. Di sini Gojek ya.
Nah, di Gojek ini melakukan pivoting. Pertamanya, asalnya kan dia fokus cuman di layanan transportasi. Ya, menargetkan pengguna yang membutuhkan transportasi cepat di kota besar. Setelah melakukan pivot, gitu ya. Setelah melihat pasar, akhirnya ya, dia mendapatkan umpan balik nih dari pasar. Akhirnya dia bertambah segmennya ya. Nah, segmennya lebih beragam. Jadi, dia bikin GoFood, dia bikin GoSend, dia bikin GoPay gitu. Nah, itu namanya pivoting gitu. Jadi segmennya ditambah. Nah, dampaknya dengan memperluas fokus ke segmen pelanggan yang lebih luas, Gojek ini berhasil meningkatkan basis pengguna dan pendapatannya sudah pasti naik gitu. Nah, selanjutnya ada pivot di value proposition. Jadi positioningnya berubah ya. Nah, di sini mengubah proposisi agar lebih menyesuaikan pelanggan. Contohnya Traveloka ya. Asalnya itu Traveloka itu menawarkan pemesanan tiket saja ya, tiket pesawat sama hotel. Fokusnya di situ, di perjalanan domestik saja, nggak sampai ke luar negeri. Akhirnya dia melakukan pivoting. Jadi selama pandemi COVID banyak orang diem di rumah. Nggak ada tuh yang naik pesawat, nggak ada yang ke hotel gitu ya. Ke hotel paling juga kan kalau kena COVID dilarin ke hotel gitu. Itu juga bagi yang punya duit banyak gitu ya. Nah, jadi pas pivoting, dia melakukan pivoting pas pandemi COVID. Nah, si Traveloka akhirnya mengubah positioningnya ya. Yang tadinya cuman pembelian tiket pesawat dan hotel di perjalanan domestik, dia nambah layanan baru ya. Jadi dia bisa mesen hotel sama bisa mesen staycation juga, bisa tiket atraksi juga. Jadi di Traveloka sekarang sudah bisa beli tiket Ancol ya, tiket Taman Safari. Nah, kayak gitu. Itu pivoting gitu. Jadi bukan cuman beli hotel sama pesawat aja gitu. Tiket pesawat atau enggak tiket hotel. Nah, dampaknya pivot ini membantu Traveloka untuk tetap relevan di tengah perubahan kebutuhan pelanggan. Sudah pasti penghasilannya meningkat gitu. Nah, itu pivoting positioning. Nah, yang ketiga ada pivoting saluran, distribusi berarti ya. Nah, di pivoting saluran di sini dicontohkan sama Kopi Kenangan. Nah, jadi asal dari Kopi Kenangan ini berfokus pada penjualan kopi di gerai fisik. Makanya Kopi Kenangan itu banyak sekali ya gerai fisiknya. Nah, akhirnya dia melakukan pivot ya, dengan meningkatnya permintaan untuk pembelian online. Akhirnya ya, terutama selama pandemi, Kopi Kenangan melakukan pivot dengan memperkenalkan layanan pesanan melalui aplikasi. Makanya Kopi Kenangan punya aplikasinya sendiri kan ya. Jadi bukan cuma di Gojek aja gitu, tapi dia membuat pivot baru, yaitu pembuatan aplikasi namanya Kopi Kenangan gitu. Nah, itu pivoting yang dilakukan si Kopi Kenangan. Jadi dampaknya pivot ini memungkinkan Kopi Kenangan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan ya. Terus meningkatkan penjualan itu udah pasti, sama memperluas jangkauan pasar mereka. Nah, gimana nih cara mengelola inovasi dan pivotingnya? Jadi untuk mengelola inovasi dan pivoting secara efektif, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus rajin-rajin nanya kepada pelanggan kita gitu. Jadi kita harus mengumpulkan umpan balik, mengumpulkan testimoni, mengumpulkan ulasan ya. Ini bisa dilakukan dengan survei, wawancara, ya, analisis data untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Gitu. Terus yang kedua, kita bikin eksperimen atau prototyping ya, bikin dummy-nya gitu. Jadi menciptakan prototipe produk atau layanan baru dan mengujinya dengan segmen pelanggan yang ditargetkan untuk mendapatkan umpan balik. Misalkan di Kopi Kenangan belum ada kopi rasa durian, misalkan kayak gitu ya. Nah, Kopi Kenangan bikin deh tuh prototipenya. Nah, dicoba. Nah, ketika permintaannya banyak ya berarti dia jadi menu andalan, bisa gitu. Jadi kita bikin eksperimennya. Lanjut lagi analisis kinerja ya, kita ngukur kinerja dari inovasi atau pivoting tersebut.
Misalkan pivot yang dipakai tadi adalah proposisi nilai, misalkan dampaknya tidak signifikan. Oh, berarti saya salah nih ya pivoting ini. Mungkin bisa dicari pivot yang lain gitu. Terus kita ngomongin iterasi dan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Nah, ini iterasi ini kan ada masalah terus diperbaiki secara berulang-ulang. Jadi melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan proposisi nilai dan elemen lainnya. Jadi ada 4 itu untuk mengelola inovasi dan pivoting. Nah, sekarang gimana setelah itu semua kita bikin BMC-nya, tinggal implementasi si BMC itu gitu ya. Nah, rencana implementasinya ya. Jadi ada langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengubah desain model bisnis menjadi eksekusi yang nyata. Nah, dalam konteks BMC, rencana implementasi membantu perusahaan untuk mengorganisir, melaksanakan strategi. Jadi ini implementasinya nih. Nah, contohnya gini ya, kopi kenangan lah saya contohkan. Agar tetap relevan gimana nih? Nah, kita kan anggaplah sudah membreakdown 9 kotaknya ya, BMC-nya. Customer segmentnya kita sudah tahu, value propositionnya kita sudah tahu, channelnya kita sudah tahu, sampai ke cost structure-nya kita sudah tahu. Nah, kita tinggal jalanin aja gitu. Nah, jadi rencana implementasinya adalah kita harus memprioritaskan elemen yang paling kritis bagi bisnis kita. Nah, jadi saya contohkan di sini elemen paling kritis dari kopi kenangan adalah key resort-nya ya. Jadi key resort ini adalah fokus pada pengembangan hubungan dengan petani kopi lokal untuk memastikan pasokan biji kopi berkualitas tinggi. Karena mungkin problemnya adalah rasa yang berubah-ubah karena kopinya tidak ini ya, maksudnya tidak dari satu sumber, dari satu pemasok. Makanya itu jadi persoalan yang kritis. Nah, jadi kita lihat lagi nih persoalan paling kritis di kita apa nih. Nah, kalau key resource-nya berarti kita harus cari sumber yang terpercaya gitu. Nah, yang kedua misalkan problemnya adalah revenue stream ya. Gimana caranya kita meningkatkan pendapatan dari pemesanan online dengan memperkenalkan fitur baru dalam aplikasi seperti program loyalitas dan penawaran khusus. Misalkan seperti itu. Gimana caranya nih? Kita sudah punya aplikasi biar revenue-nya dapat dari aplikasi juga gitu. Nah, jadi tindakan yang diambil adalah pertama kita harus fokus pada pengadaan biji kopi yang berkualitas tinggi ya, sama latih tuh baristanya biar paham cara bikin kopi yang enak bagaimana gitu kan. Biar ukurannya konsisten seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua, mengembangkan strategi harga yang kompetitif. Oh, mungkin di aplikasi ini bisa buy one get one gitu ya. Bisa harga-harga promosi gitu untuk meningkatkan revenue stream-nya gitu. Nah, lanjut lagi kita kembangin saluran kita. Jadi tentukan saluran distribusi yang akan digunakan ya. Seperti aplikasi online, pengantaran dan gerai fisik. Contoh di sini kita meluncurkan aplikasi pemesanan online dalam 6 bulan ke depan. Targetnya seperti itu. Karena kompetitor mungkin sudah punya aplikasi juga, kita belum gitu. Nah, lanjut lagi kita menjalin kemitraan dengan layanan pengantaran ya, Gojek, Grab, Shopee gitu ya. Jadi kita jalin tuh kerjasama. Terus di mitra kunci misalkan ya permasalahannya, kita identifikasi mitra strategis yang dapat membantu dalam pengembangan bisnis. Jadi poin-poinnya kita tadi ya dari awal tuh key resource, revenue stream yang harus kita paling penting, terus salurannya apa gitu kan. Lanjut lagi ke key partner kita siapa gitu kan, mitra paling strategis kita siapa gitu. Jadi bekerja sama dengan pemasok biji kopi lokal tadi ya. Nah, setelahnya setelah tahu nih ya implementasinya, kita sudah memprioritaskan itu semua. Nah, kita buat timeline untuk pengembangan saluran dan mitra kunci. Nah, di Q1 target kita apa? Di Q2 target kita apa? Di Q3 target kita apa? Di Q4
target kita apa. Jadi selalu punya tujuannya nanti gitu. Harus bagaimana nih? Jadi jelas rencana dari bisnis kalian jelas. Nah, setelah itu semua, ya baru kita evaluasi ulang di tiap kuartal. Apakah target tiap kuartal itu tercapai atau tidak gitu. Ya, jadi lihat kinerjanya ya, perubahan pasar sama penyesuaian. Jadi evaluasi dari target-target tersebut dan implementasi yang sudah kita jalankan. Apakah tercapai atau tidak? Nah ya, jadi evaluasi ulang tiap kuartal. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ketik? Jelas Pak. Jelas, Pak. Nah ini ya, jadi nanti UASnya ini ya. Jadi kalian UAS 1, silahkan kalian buat prototipe fisik produk kalian sendiri ya, beserta merek, logo, tagline dan lain-lainnya ya. Terus yang kedua adalah kalian bikin laporan bisnis model kanvasnya. Jadi silakan bikin produk fisik yang akan kalian jual, prototipenya aja. Lalu bikin bisnis model kanvasnya. Nah, itu nanti dikumpulkan di UAS. Begitu. Ada pertanyaan? Ini dikumpulinnya pas UAS ya, pas UAS. Pak, nanti kita buat produknya dulu, Pak. Bawa di kampus atau kita jual? Nggak usah sampai jualan, nggak perlu sampai jualan. Cuman bikin produknya aja. Oke. Di foto berarti Pak, produknya nanti dibuat laporan. Bawa aja. Fisik bener-bener, jangan dipoto. Bawa. Ntar saya lihat gitu. Nah, Jadi pas hari H, pas UAS, silakan kalian perlihatkan tuh produk kalian. Sama bikin laporan bisnis model kanvasnya. baik, Pak. Oke. Sudah? Pak, Pak. Pak Rogi? Berarti Pak untuk produknya ini kita buat ya satu aja sebagai sampel aja gitu Pak ya. Ya, 1 cukup. Baik Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Saya, Pak, Apa Tik? tadi itu ada bentuk laporannya juga, Pak. Iya, laporan sederhana aja tentang bisnis model kanvasnya. Gak usah dijilid lah, di itu aja. Ya kalau memang nanti banyak dibikinnya ya silakan jilid. Tapi kalau misalkan dikit ya nggak usah dijilid. Berarti dalam bentuk fisik ya, Pak, bukan soft file. Fisik aja. Jadi pas hari H kalian kumpulin prototipe sama laporan. Baik Pak. Pak, itu nanti kita presentasi di depan gitu, Pak, untuk produknya atau gimana? Nggak perlu, kumpulin aja. Oke, baik, Pak. Oke. Aya deui. Aman? Oke. Kalau aman saya sudahi ya, karena suara saya semakin serak. Lagi puasa Oke, nih Pak. ya kan. Udah gitu masih ada jam lagi nih habis ini. Saya hari ini 3. Saya mau nanya Pak, Apa Kevin? kalau misal Bapak ini nih, kan punya produk minyak rambut. Nah, kalau umpama Bapak ini mulai dari nol lagi, langkah pertama yang Bapak lakukan itu apa Pak? Untuk strategi pemasaran, bikin iklan atau di Facebook Ads atau TikTok? Maksudnya mulai dari nol lagi tuh bikin produk baru atau Enggak, maksudnya Bapak udah punya produk minyak rambut, cuman benar-benar baru mulai lagi dari awal dengan pengetahuan Bapak yang sekarang. Apakah caranya sama kayak Bapak mulai dari kemarin atau ada cara baru Pak?
lebih kepada belajar dulu sih sebenarnya. Belajar marketing, belajar penentuan harga gitu. Nah, baru saya bikin produk. Nah, setelah paham itu, ya baru tuh saya berjalan tuh. Jadi ya ilmunya dulu lah, maksudnya Facebook Ads juga kan kita harus tahu ilmunya dulu kan. Kayak gitu. Facebook Ads, Instagram Ads, harus paham dulu itu. Baru kita bisa jalan gitu. Ada lagi, Kevin? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah ya? Oke ya. Sudah Pak. Oke. Selamat berlibur. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di setelah lebaran ya. Selamat Iya. berlibur, selamat Pak. pulang kampung. Oke ya, Minal saya aidin wal faizin, Pak. ya maaf lahir batin. Izin, Pak. Minta maaf kalau banyak salah, Pak. Sama-sama. Yaudah ya. Pak UTS kita gimana Pak? UTS bagus-bagus sih kayaknya ya. Kayaknya. Tinggal nunggu si Kevin aja nih. Si Dimas, si Kevin, kamu kan belum ikut kuis juga tuh, gimana tuh? Saya sih bebas ya, maksudnya saya nggak terlalu, kalau kalian mau ini silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu aja, saya mah simple. Kan itu nilai kalian bukan nilai saya. Yang harus peduli ya kalian sendiri lah. Ya, udah gede. Oke ya, sampai jumpa ya. Oke, Pak. Oke. Pak. Terima kasih Selamat Pak. siang, Namo Buddhaya. Mudah